Pimpinan, akhirnya kita diberikan waktu dan kesempatan untuk berkolaborasi. Bapak Ibu senior Titian ini, jadi dari sisi pengalaman Bapak Ibu sudah lebih lama tentunya memiliki pengalaman mengajar, mendidik anak-anak ya. Namun yang ini karena istilahnya kaum muda mungkin lebih banyak punya kesempatan belajar tentang teknologi, jadinya dia lebih intens mempelajari ini sehingga dia bisa bagikan ke Bapak Ibu semua. Jadi nanti yang sekiranya ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan, konfirmasi, silakan dari diskusikan itu. Terkait dengan Tiang dulu, izin menyampaikan, Tiang awalnya dulu guru di SD Labu Liksal. 12 tahun dia mengajar di sana, kemudian jadi wakasek selama 1,5 tahun. Terus pas mutasi kepala sekolahnya, dia jadi kepala sekolah juga di sana 2 tahun. Nah itu, nah ini pas bukaan itu yang sini dia ke SD 3 Banyak Jawa di Lomang 2 kalau nggak salah itu yang ikuti dulu. Jadi sehingga tugas tetap yang itu sekarang di SD 3 Banyak Jawa selaku guru. Nah jadi begini Bapak Ibu, tujuan pertemuan kita ini dia membawakan topik pembelajaran dulu ini. Tapi Bapak Ibu boleh bertanya, berdiskusi kaitan dengan topik yang lain. Yang sesungguhnya real Bapak Ibu alami apa? Karena nanti persoalan, kendala Bapak Ibu akan terekam. Kemudian nanti yang terakhir izin memberikan kepada Bapak Ibu angketnya ngisi online paling kurang dari 5 menit itu ngisi. Di sana ada dituliskan materi apa yang Bapak Ibu butuhkan. Nah, pada intinya kuncinya begini Bapak Ibu, kita tidak perlu takut dengan kemajuan teknologi lah pendeknya. Karena apa? Dia memang ditugaskan untuk membantu teman-teman yang mengalami kendala gitu. Di tempat yang bertugas, tempat yang mengajar juga sama juga, yang senior mungkin Bu Era, teman-teman di sini mungkin tahu itu Bu Era, Bu Komang, yang Bu Ilo, yang dulu olahraga. Artinya beliau juga mengalami kendala. Dia di bagian mananya, ada yang menjawab tesnya itu kayak di PMM misalnya, ada yang membuat instrumen, ada yang membuat PowerPoint-nya dan lain sebagainya. Nah, kendala-kendala itu terus diberikan alokasi waktu setiap hari Sabtu. Kita namanya Sabtu belajar. Sabtu belajar di sana 1 jam sampai 1 jam setengah. Kalau misalnya teman-teman di sini ada yang bisa, boleh teman-teman yang mengisi. Kalau misalnya perlu bantuan yang lain di PMM dicari, ada di sana guru SMP 2 teman yang bisa mengisi membantu di sini. Kalau bisa sih guru SD dan guru SMP dicari. Kalau guru SMA guru 9 ya. Dia juga sama sebagai narasumber juga. Jadi ini Bapak Ibu yang bagikan, ini salah satu pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIK yang terapkan dalam IKN, implementasi kurikulum merdeka di tempat yang mengajar. Nah sekarang kira-kira kalau di tempat ini bisa nggak diterapkan? Itu disesuaikan dengan situasi dan keadaannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu yang merasa dan bisa artinya menggunakan atau alternatif teknologi, bisa fasilitas kelompok itu digunakan, dipakai. Karena akun belajar ID yang tercantum di kelompok itu terdeteksi dia sekolah-sekolah mana yang memaksimalkan penggunaannya. Di kelompok itu, kalau misalnya kelompoknya tidak aktif, misalnya hanya didiemin aja misalnya di lemari, kelihatan juga dia tidak pernah dipakai gitu. Artinya kelompoknya itu ada 15, kalau misalnya tak memadai siswanya dengan cara berkelompok aja biasanya. Nah, ada ini di sini juga dia menggunakan kelompok untuk kegiatan praktek pembelajaran berdiferensiasinya. Anak-anak diajarin pelan-pelan sekali dari sisi kontennya. Kemudian yang lain juga anak-anak dipelajari dia
cara megang komputer aja dah itu sudah bersyukur sekali sebenarnya anak-anak diajarin itu. Anak-anak dia yang di kota, notabene di SD 3 sebenarnya kan anak-anak inilah yang berada itu. Ada juga yang masih gugup dengan Pak gimana caranya mati ini hidupin, gimana caranya konekin, masih banyak juga yang bertanya. Nah itu merupakan pembelajaran yang benar-benar bermakna untuk anak-anak. Jadi ini yang dia ambil, praktek baik yang dia pernah lakukan. Praktek baik yang lain misalnya di pembelajaran sosial emosional. Bapak Ibu pernah punya murid yang bisingnya minta ampun di kelas, ribut, kira-kira gimana? Masih marah kita tuh respon. Kalau di pendidikan guru penggerak, kebetulan yang guru penggerak di tahun sebelumnya di angkatan 7 ada materinya itu Bapak Ibu. Gimana caranya mengatasi? Ini menurut teori, tapi Bapak Ibu kan menurut teori dan pengalaman. Bapak Ibu udah puluhan tahun punya pengalaman untuk itu. Dia awalnya paling ajak tepuk diam. Ini strateginya. Tapi setelah nyari-nyari di internet, ikut pendidikan guru penggerak itu, oh ternyata ada triknya. Coba diajak seperti merenungkan diri sambil dengerin musik Bini Prama atau Gus DJ itu, percikan air. Nanti Bapak Ibu bisa kok berlatih itu, mendengarkan musik. Jadi dikasih pengantar ke anak-anak bahwa anak-anak harus merasakan kebahagiaan, gimana orang tuanya memperjuangkan anak-anak supaya setiap pagi diantar ke sekolah, tujuannya apa, diberikanlah sentuhan-sentuhan emosi seperti itu. Yang 3 kali melakukan seperti itu ada yang nangis, sadar ya, oh saya selama ini nakal Pak, karena dia merenung apa yang kamu rasakan, coba renungkan. Nah itu trik-triknya teman-teman, coba di kelas lain coba dilakukan itu aja, asal jangan kita yang berlebihan misalnya nanti kesurupan ada orang gitu. Nah, dia biasanya kalau sudah ada lain situasinya kan kita menyesuaikan dengan keadaan yang agak hangat tempatnya bisa terjadi itu gitu. Karena dia hening dia. Nih, yang gini nih, yang agresif nih, dia ke kelas 6 muridnya itu tidak tahu tata krama, ribut, tidak ada beri salam gitu. Kita ajak bercerita, setelah 5 tahun kamu ada di sini, apa yang kamu dapatkan? Hanya sederhana sekali, nggak berani ngomong. Nah ini, oh iya coba kita dengerin musik dan kamu tidur. Kita suruh tidur, mau ngelengek, mau apa, dengerin musik, baru dengerin motivasinya itu. Tapi itu butuh waktu Bapak Ibu, 1 kali, 2 kali itu dilakukan. Itu pembelajaran sosial emosional namanya, nyentuh emosi anak-anak. Nah ini pembelajaran campuran berdiferensiasi berbasis DIK. Maksudnya begini, di kurikulum Merdeka ini merupakan salah satu bagian dari topik atau strategi pembelajaran yang bisa kita gunakan. Kalau ini berbasis DIK, yang ini dia pakai. Nah karena kebutuhan belajar anak-anak di zaman sekarang, rata-rata itu anak-anak itu melek teknologi, rata-rata minimal HP itu yang digunakan di rumahnya. Kemudian kita memberikan pembelajaran kepada siswa seperti apa? Tanpa diajarin biasanya anak-anak lebih ngerti daripada kita. Ada yang demikian itu, tapi ada juga yang belum. Artinya tergantung situasi di rumahnya apakah diizinkan menggunakan HP atau tidak itu. Ini Bapak Ibu, yang pada intinya di zaman teknologi kita tidak bisa menjauhkan anak-anak dengan teknologi, itu pada intinya. Di sana, di tempat yang anak-anak sudah tidak menggunakan tes lagi untuk ujian, ulangan, tapi dia pakai komputer, pakai Chromebook, dan pakai HP atas izin orang tuanya. Jadi dia jawab soal ulangan, kita buatin 40 soal dengan Google Form, atau lebih mudah apa misalnya itu bisa. Nanti kalau teman-teman di sini mau dibuatin ini, yang penting Bapak Ibu sudah punya soalnya, saya bantu di sini juga. Sudah punya soalnya, oke diketik ini caranya. Nanti anak-anak klik dia langsung ada hasilnya. Kalau anak-anak belum diizinkan misalnya pakai gawai, pakai HP, pakai Chromebook tuh. Satu kelas berapa sih dia punya? Di satu kelas. Ada yang 15, 14. Oleh memadai juga kan Chromebooknya. Satu orang satu berarti itu. Tuh, kalau di tempat yang luar biasa gemuk 38, 40 gitu. Jam bingung aja sekian.
Nah itu situasinya Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilakukan. Tiang tujuannya bareng-bareng cari pengalaman. Bapak Ibu misalnya ada kendala, jangan begini, si Juari matakon, yang sungkanti matakon. Nah apa-apa Bapak Ibu, karena hari ini teman bisa bukan bersaing dengan saya gitu. Tapi ketika teman-teman itu bisa, yang maju itu adalah sekolahnya, siswanya gitu. Dan kenapa juga Tiang jadikan di sini sebagai sasaran untuk berbagi, karena Tiang merasa dekat dengan gugus 3. Karena memang di sini nanti Tiang juga di Pak Triarte dengan yang lainnya juga bergilir di SD 5 tanggal apa H1 kayaknya itu SD 5. Nah itu Bapak Ibu Tiang sedikit dulu tentang ini. Tiang nanti lebih banyak diskusi dengan kendala dan persoalan Bapak Ibu. Ini kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, ditampilkan seperti ini. Nah, tempo hari kita terbiasa mendengar ini ya, bahwa kebijakan paperless akan diberlakukan ya, mulai persedikit menggunakan kertas itu. Tapi untuk siswa yang sedikit, tidak masalah sih sebenarnya menggunakan ini kan itu, kertas masih bisa. Tapi mulai perlahan-lahan, kalau melihat dari perkembangan dinamika pendidikan itu, nampaknya ke depan semua berbasis digitalisasi. Jadi kita tidak bisa akan merasa kita belum siap, tapi kita terus belajar. Itu aja Bapak Ibu, kita sama-sama mendampingi. Kalau misalnya Tiang juga pernah di suatu tempat tertentu, banyak di sana yang bertanya gimana caranya Pak, sampai dia di WA Tiang ngajarin gini, Ibu minta tolong saya dikasih surat aja biar ke sana, Tiang siap mendampingi gitu. Karena ini Tiang akan refleksikan di sana ketika mereka akan membuat kebijakan, membuat bahan diskusi gimana kira-kira misalnya di gugus 3 guru-gurunya terkait IKN gitu. Tiang pasti sampaikan, Bapak Ibu, kendala kita klaster sekolahnya beda-beda. Ada yang misalnya cepat, ada yang menengah, ada yang masih lambat. Tetapi kemauan guru-guru untuk belajar ini luar biasa. Mereka hanya perlu didampingi terus-menerus itu. Itu mungkin nanti refleksi kita. Nanti dia menyusun program-program berikutnya pasti berdasarkan itu. Kalau dia yang berbohong misalnya, guru-gurunya kencang semua, sudah bisa semua nih. Masa ini dilihat capaian sekolahnya nanti ini, rapor pendidikannya gimana gitu. Wah, kamu berbohong ini, gitu jadinya itu. Nah, semua sekarang berbasis data kan secara online. Nah, itu Bapak Ibu, yang tidak banyak, nanti dia bisa bagikan materinya dengan Bu Mira terkait dengan materi ini. Mohon dibantu juga nanti bisa dibagikan di grup WA-nya, bisa dibaca-baca dan dipelajari di rumah aja. Ini yang di tempat yang Bapak Ibu, di tempat Bapak Ibu di sini bisa disesuaikan. Pembelajaran diferensiasi itu kan ada 3. Ada yang sudah pernah dengar itu ya, diferensiasi. Konten, proses, produk. Yang konten itu misalnya Bapak Ibu membuat materi atau media pembelajaran menggunakan apa saja? PowerPoint atau gambar atau yang lain. Apa misalnya? Atau misalnya kalau diferensiasi prosesnya, Bapak Ibu menggunakan apa? Misalnya problem based learning atau kerja kelompok, diskusi kelompok atau ceramah saja atau apalah itu Bapak Ibu, hanya ceramah satu arah gitu. Terus kalau produknya yang dinilai itu apa? Apakah tampilannya, tes tulisnya, unjuk kerjanya dan lain sebagainya. Itu. Nah, diferensiasi itu Bapak Ibu yang tidak mengajari Bapak Ibu, tapi yang membantu mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa diferensiasi konten itu kita bisa memberikan materi anak-anak tuh dengan beragam sumber. Bapak Ibu bisa menggunakan sumbernya itu adalah buku pertama, kontennya buku, bahan ajar cetak. Bisa sumbernya adalah lingkungan. Itu kemerdekaan kita Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu pelajari tentang fotosintesis. Dia tahu fotosintesis dari mana?
bisa dari buku, bisa dari YouTube, bisa dia dari diskusi dengan temennya. Itu konten Bapak Ibu, diferensiasi konten. Jadi kita berpikir, anak-anak silakan baca buku. Nggak begitu sekarang kita ke anak-anak. Anak-anak kita coba cari persoalan fotosintesis itu apa. Biar dia bereksplorasi. Ada yang diskusi, ada yang mengamati dari lingkungan, ada yang bercerita, oh saya diajarin gini sama orang tua saya tentang fotosintesis gitu. Nah itu misalnya kebebasan Bapak Ibu. Jadi anak-anak itu dapat belajar dia dari berbagai sumber dengan konten tertentu. Nah kita juga kalau itu tahap menggunakan. Kalau tahap kita membuat, nah kita mencarikan videonya di YouTube. Guru jadinya carikan video tentang fotosintesis, carikan bahan ajar tentang fotosintesis, atau kasih anak-anak ke perpustakaan, pergi coba mencari bahan-bahan yang berhubungan dengan fotosintesis atau topik yang lainnya. Nah itu kemerdekaan anak-anak untuk belajar. Dia belajar dari berbagai sumber. Termasuk juga kalau anak-anak yang punya kemampuan menurut kita itu yang belum, artinya di bawah, diskusi dengan gurunya boleh. Dengan diskusi dengan guru lain, sepanjang guru lain tidak terganggu jam pelajarannya juga boleh. Itu diferensiasi konten. Kemudian untuk diferensiasi prosesnya gimana? Nah kembali dulu, yang di kelas itu awal-awalnya orang tua dia sering share, Pak anak-anak itu ngapain itu? Tak kasih belajar bebas senyaman kalian. Ternyata dia belajarnya lempoh di sini, kakep gini. Saya juga nggak enak sebenarnya dari sisi estetika itu. Nah bagus lah ini tampilannya itu. Dia tidur gini-gini. Baru tak cocokkan dengan hasilnya. Ternyata dia lebih banyak belajar ketika dia duduk dengan temannya. Gitu. Loh kenapa kira-kira itu? Ternyata proses yang kita lakukan ketika kita berikan kebebasan itu anak-anak tuh ekspresinya tuh tidak terbelenggu dengan rasa takut ke guru. Itu dikasih bebas anak-anak, dia belajar di luar silakan. Guru tuh hanya fasilitator, hanya memediasi ketika ada yang bertanya, oh begini anak-anak, gitu. Diferensiasi proses namanya itu. Terus kalau anak-anak juga mencari mandiri ke sumber perpustakaan, ke yang lain juga masih bisa dilakukan. Gitu. Nah cuman jangan keseringan dikasih belajar di bawah misalnya. Itu kan secara ergonomi tidak bagus kan. Tulang belakangnya melengkung kanan kiri atau ke belakang kan tidak bagus itu. Nah itu kalau keseringan. Kalau sewaktu-waktu masih bisa. Misalnya SBDP, biarin dia sesuka hatinya belajar, senyamannya dia, yang penting tertib. Nah itu diferensiasi proses yang kita lakukan. Kemudian untuk produk, diferensiasi produk itu apa? Kalau Bapak Ibu menilai misalnya puisi dari segi apanya saja bisa dinilai untuk anak-anak. Kalau misalnya puisi, kira-kira di apanya itu dinilai? Kalau ingin mencari kemampuan anak berpuisi, apakah hasilnya dia membuat puisi, apa unjuk kerjanya, atau puisi yang dia gunakan, atau dia membuat video? Nah, biasanya yang Bapak Ibu lakukan. Nah, jadi itu Bapak Ibu diferensiasi produk itu. Bapak Ibu tergantung sekarang di indikatornya apa. Misalnya menilai kemampuan anak-anak berpuisi, ada dia yang tampil secara langsung diperbolehkan, dinilai dia, dibuatkan instrumennya kan. Ada dia yang menyetorkan puisi dalam bentuk ini kertas, boleh juga asalkan sesuai dengan indikator isinya. Itu namanya diferensiasi konten. Diferensiasi produk. Jadi anak-anak tidak seragam, dia tugasnya semua tampil. Dia ada yang pakai lembaran selembar kertas, dia mampu membuat puisi. Dia ada yang membuat dalam unjuk kerja, video kan dia siap. Ada yang membuat voice, itu misalnya rekaman suara. Misalnya Bapak Ibu gurunya bantu rekaman suara dia berpuisi. Misal orang yang membuat lagu, apa semua yang buat lagu itu bisa nyanyi? Kan tidak. Yang buat lagu tuh bahkan tidak bisa nyanyi dia kan gitu. Tidak berani tampil gitu. Nah,
Nah, itu sama dengan di puisi kan. Nah, itu Bapak Ibu diferensiasi produk. Nah, itu salah satu topik pembelajaran yang bisa kita lakukan di IKN. Ada topik lain lagi, ada Bapak Ibu yang seperti tadi PSE, kemudian diferensiasi, pembelajaran yang memerdekakan, pembelajaran tes diagnostik dan yang lain-lainnya, asesmen diagnostik, profil pelajar Pancasila P5. P5-nya di sini ngambil tema apa? Kelas 1, kelas 4. Gaya hidup berkelanjutan ya? Gaya hidup berkelanjutan. Kemarin rencana gaya hidup berkelanjutan. Berarti belum ngambil berarti. Kewirausahaan. Gaya hidup berkelanjutan. Kewirausahaan. Oh, kewirausahaan. Buat Harusnya dengan lingkungan. harusnya kan dan masuk. oh, boleh disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ya, nanti kan misi di Dapodik itu kan dia ngambil proyeknya apa gitu. Biasanya nanti ketika bertahap ke kelas berikutnya itu harus kumpul lagi dengan teman lintas jenjang. Karena apa? Kelas 1 dikasih tema itu, kelas 4 dikasih tema ini. Biar lagi di kelas 5 itu dia tidak lagi dapat materi itu. Materi yang sama, kalau bisa itu udah diatur. Kalau dia misalnya di kelas 4 temanya gaya hidup berkelanjutan tentang pengolahan sampah, di berikutnya dia kelas 5 tentang kewirausahaan, di kelas 6 tentang pelayanan teknologi gitu misalnya. Itu biar semua dia pernah alami dan dapatkan materinya sehingga dia benar-benar berkembang. Kalau misalnya materinya sama juga tidak apa-apa sih sebenarnya. Cuman kita memberikan materi yang sama kepada anak-anak. Oh, sudah pernah gitu. Dan anak-anak gitu. Kalau misalnya topiknya sama tapi modulnya berbeda juga bisa. Bapak Ibu kan hanya menggunakan di PMM itu modulnya kan? Yang ada di PMM. Iya. Ya, modulnya. Kalau di SD karya dia buat sendiri modul karena dia memilih opsi mandiri berbagi ya. Kalau kita masih belajar masih tergantung dengan pemerintah ini. Nah, ini respon anak-anak ketika belajar menggunakan gawai kayak dengan pembelajaran. Ini pada saat tes Bapak Ibu. Nanti dia kirimkan videonya. Nah, yang tidak banyak menyampaikan ini, jadi Bapak Ibu silakan bisa pelajari nanti lewat Bu Mira yang akan kirimkan filenya, sehingga Bapak Ibu bisa di rumah lah secara mandiri, ya baca-baca, lihat videonya. Karena ini tidak selesai kalau kita terus diskusikan. Ini Bapak Ibu tadi diskusi terkaitan dengan PMM. Nah, gimana sekarang bisa cerita Bapak Ibu kendalanya? Di bagian apanya? Disampaikan aja. Kalau menyangkut ke PMM di sini kan kebetulan di SD kita itu di bagian numerasi masih merah. Di raport pendidikannya. Pendidikannya di numerasi rencana kita akan memilih topik di numerasi. Numerasi dulu dikerjakan biar raport mutunya ya membaik lah. Udah, ibu-ibu sudah semua Sampai kasih nyata. belum ya? Ada nggak terbayang Pak itu yang? Oh gitu, ya. Ini yang kurikulum Merdeka dan Merdeka Belajar kan sudah ya? Sudah gitu ya. Ya. Sudah. Oh, lancar aja. Nah, berarti tinggal topik yang lain berarti ya. Nah, karena mengerjakan itulah ketinggalan numerasinya. Oh iya, nggak apa-apa. Artinya karena kita pelan-pelan. Iya. Ya, karena kita pelan-pelan. Jadi kita bisa kejar itu. Boleh nanti di pertemuan berikutnya kita diskusikan kaitan dengan isi PMM-nya. Kayak pertemuan kayak gini kan tentang pembelajaran atau perencanaan pembelajaran masih bisa kita gunakan sebagai kegiatan aksi. Di profil pelajar Pancasilanya P5-nya? Untuk P5 itu 1 tahun atau 1 semester berapa diambil topiknya? 1 semester 1 topik tuh. Topik berarti 1 tahun 2 topik. Iya. Raportnya udah pernah nyusun raport? Belum. Oh di 1 semester di 1 tahun itu ada 2. Ya, Ada 2 topik berarti. Ya bisa. Dia dulu ngambil 3. Ya karena waktu itu yang sesuaikan modulnya. Tiang tidak semua juga ambil. Ini Bapak Ibu
misalnya kita ambil topik gaya hidup berkelanjutan, kita lihat dulu elemen capaiannya, kan itu yang kita kembangkan ke anak-anak. Elemen gotong royong itu misalnya, kemandirian, terus apa lagi yang kita kembangkan itu. Kalau misalnya memang tidak ada lagi, misalnya berpikir kritis, gimana ya kita berpikir kritis ini, misalnya nggak ada, nggak usah diikutin betul modulnya gitu. Nggak usah diikutin betul modulnya. Itu kan referensi dari pemerintah itu kan, itu yang buat juga guru-guru di sana itu. Jadi kita apa yang kita isi, cari modul berikutnya, sehingga dia modul itu ada 3 dia menggunakan modul gitu. Dengan kesepakatan teman-teman di modul ini misalnya bumi lestari tentang sampah plastik, kita ambil ininya, sepakati dengan sekelas. Tapi bapak teman-teman di sini cuma satu kan, satu kelas. Oh ini aja kita kembangkan modul ini topiknya. Terus di semester ini kita ambil minimal lah itu 2 modul. Semester 1 misalnya tentang kayak tadi itu kewirausahaan dengan modul apa? Misalnya membuat apa itu? Kewirausahaan belum sempat lihat modulnya. Oh itu di sana dia lihat modul-modulnya itu ada manting. Itu manting tuh anak-anak diajak nanam cabai. Kita rencanakan Kalau keterampilan ya boleh, yang penting ada kewirausahaannya. membuat gampang Manting gitu. Ini di modul P5. atau Sorry. apa yang yang lima juga sama. 14 dari guru agama. Ini modul project kelas, coba dia ambil yang kelas 4 ya. Nah, ini ada biasanya yang di kelas 1 ini, aku cinta Indonesia, aku sayang bumi, bangunlah jiwa raga, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan. Ada banyak nih topik-topiknya, temanya. kan dari SD sampai SMA ada itu ya. Ada semua. Ini kelas 3 dan 4 nih. 3 dan 4 itu. SMA ada di sini. SMA kebetulan dia juga ngajar anak temen SMA masih kosong modulnya banyak, masih di proses pembuatan, termasuk buku ajarnya masih proses. Makanya ya, kurikulum itu kan dokumen hidup, masih terus penyempurnaan. Hanya begitu Bapak Ibu, jangan terkejut dengan ini karena ya kita perlahan-lahan gitu. Kalau dulu tidak ada bentuk seperti ini, ya pasti dah Bapak Ibu diundang ke gugus ini, ke tempat ini, dia pelatihan dah. Sekarang Bapak Ibu pelatihan di rumah, dia teruslah sambil nyapu isi Excel tuh biar tahu materinya. Karena teman-teman yang nanya takutnya dia nggak bisa jawab itu. Ditanyain gini kadang sama senior-senior, gimana gini ya? Kalau dia nggak dapat dengar kan nggak bisa jawab itu. Apa saya jawab kalau ditanya ini? Nah, kurangan sekali waktu, memang kurang sekali kita tiang waktu itu. Nah, jadi berusaha untuk belajar duluan itu, baca-baca dah materinya itu. Nah, ini Pak misalnya ngambil tadi itu kewirausahaan. Nih, modulnya kelas 4 ya Pak ya? Kelas 4. Modulnya cari perangkat ini. Nah, ini kan I am a kidpreneur. Terus batik ecoprint. Ini tuh sampah-sampah plastik tuh yang ditempel-tempel itu kan. Ormas dari kebun sekolah, budidaya ikan lele, bisa ikan lele. Sampai gimana sih caranya Pak strateginya sampai dia beliin bibit kan murah tuh, paling 20.000 gitu. Sampai dia pelihara terus itu. Sampai ngidam guru nih masak ikan lele gitu. Rencana hidroponik kayak Pokoknya apa yang bisa dikembangkan. Bapak misalnya di sini ada ide ikan lele tuh. Kalau di sini misalnya kangkung misalnya bisa, ya coba itu. Itu sepele Bapak Ibu, tapi sangat berarti pengalamannya untuk anak-anak itu. Dia di sana kendalanya begini, dia ngajak nanam cabai misalnya. Ini, apalagi di tempat sebelumnya. Terus terang dia ceritakan ini, dia tidak terbiasa. Nyentuh tanah tuh geli, takut gitu. Aduh kotor ya. Apalagi dengan lele. Nah gitu, apalagi nisang lili dulu, nak main comberan itu misalnya. Nah begitu situasinya. Iya. Tuh, di lab apalagi dulu anak-anak yang keluar masuk
keluar masuk mobil aja tuh, Iya. ajak-ajak gerak jalan, konden mie baru Pak Kati tuh hidupnya juga reot gitu. Nah karena beda situasinya kan, ya anak-anak di pinggiran dia di tetangganya dia di dekat SD 3 Banyuning. Biasa anak-anak tuh dari jauh jalan di mana SD 3. Wih kuat sekali gitu. Salah fisiknya dia. Sekarang setiap sekolah punya potensi masing-masing. Ya ini kayak di Bu Putri Asih 1 Banyuning, ini dia apa? Budaya. Memang di sana kan lingkungan seniman itu ya dia gini kan. Dulu juga dapat diskusi, Pak, kayaknya caranya ini OSN, Pak. Dia padu banget, ini dapat dosen ane nah bu istilahnya bu main otak nih gitu. Jadi kita bibit tinggalin dulu Bapak Ibu. Misalnya membatis dia kuat-kuat, misalnya mungkin dia atlet di sana potensinya itu. Kalau misalnya di Tiang memang pintar-pintar karena banyak kan anak dosen, anak-anak pejabat nih memang pintar ya awalnya itu. Memang bahan baku yang kita tuh nak colek-colekin bedek pelajarin nak bisa. Kadang kelas 1 gurunya saya di bahasa Inggris itu. Kelas 1 ibu saya ngomong itu. Yang benar itu orang lumba-lumba tuh dolphin gitu dia. Ini ngomongnya gitu. Dikritik lah sama muridnya. Ditanya guru, kok tahu? Oh saya ikut gini, belajar ini, diajarin sama ini. Itu dia situasinya. Terus kalau misalnya di sekolah tertentu dia juga punya kelebihan gitu. Kayak Bu Putri ya, nggak bisa Bu disamakan seperti itu. Bahan bakunya kita lihat dulu. Gitu. Kalau di sini apa potensinya? Gimana Pak? Ya, dia kan tidak tahu karena tidak melihat gitu. Bapak Ibu di sana yang memetakan potensinya. Gitu. 1 Banyuning kan banyak di sini seniman, anak-anak tuh seni. Makanya dia berkembang jadi sekolah budaya. Kalau nggak salah ya sebelum-sebelumnya urusan pidato, urusan begini seringlah diminta sama dinas tuh di sana. Memang terkenal kearifan lokal Balinya yang di sana yang maju. Gitu. Itu Bapak Ibu, dia tidak banyak bercerita lagi. Nih aku si pengusaha cilik Pak, manting nih pemanfaatan tanaman di sekitar lingkungan sekolah. Itu udah bisa pilih salah satu. Satu semester misalnya Pak modul 1 ini diambil, itu udah diajarin. Dia di sana setiap hari Jumat, sistem mingguan lah ya, setiap minggu tuh sekali. Kalau Bapak 7 JP itu diambil 1 minggu sekali. 1 minggu sekali. Dikumpulkan. Karena dia gini bergabung dengan kelas 4A, B, C gitu. Kalau Bapak mudah sendiri di sini. Sendiri mau sistem blok, mau sistem mingguan boleh. Mudah itu kalau ini. Cuman sayangnya sih nggak ada ajak berkeluh kesah. Saya ada yang bercerita gitu. Kayaknya caranya gini lah, misalnya kalau misalnya Pak proyeknya besar misalnya. Kayak Sudaji, 4 Sudaji sama 1 BBT. 1 BBT apa Pak BBT? Dia buat pelang sekolah nih. Proyeknya buat memanfaatkan sampah plastik nih. Misalnya SD 1 Kendran pakai tempelan sampah plastik nih. Kan lama tuh proyeknya dikerjakan. Pak bisa ngambil 3 bulan blok dia langsung proyek aja tuh. Hanya itu aja pekerjaannya dia anak-anak. Mulai dari nyusun kerangkanya, buat plastiknya tuh dibersihin, ditempel. Ada dah pelang SD 1 Kendran itu pakai sampah lah, pengelolaan pemanfaatan sampah. Terus anak-anak membuat ini sampah nih sorry ember-ember atau bekas-bekas aqua buat tanaman itu misalnya. Kalau proyeknya gitu kayak buat ogoh-ogoh kan waktunya lama itu. Dia buat proyek sana. Di sana dia anak-anak pelatih Pak tinggal ngamati aja. Pak merintah memfasilitasi anak-anak silakan coba ini buat nih. Kelompok. Paknya ngamati siapa yang kerjasamanya bagus. Siapa yang ya berpikir kritis. Kan dia tanya dia biasanya dengan teman-temannya. Hanya itu kegiatan kita. Nanti di raport itu hanya gitu aja. Di raport dimensi 1 profil pelajar Pancasila dimensi 1 sudah berkembang, belum berkembang atau sudah baik berkembangnya. Tinggal cetak aja ya. Itu dia raportnya. Kalau misalnya sudah berkembang, ada data yang kita dukung kan, memang baik kerjasama si anak ini. Itu tujuannya P5 itu mengembangkan profil-profil itu. Oke, Bapak Ibu, nah itu yang bisa sampaikan. Ada lagi. Kalau misalnya minggu berikutnya mau gini di PFM, yang juga siap. Gitu. Bapak Ibu jangan sungkan, nanti yang siap itu. Nah, Bu, silakan Bu.
Tolong nanti untuk buat aksi nyatanya itu Pak. Ya, aksi nyatanya. Di bimbing ya. Ya, Tidak ada bayangan sama sekali untuk buat aksi nyata itu. nanti kan tapi gininya sudah dipelajari video sama Sudah. pretestnya Sudah. sama pretest tes-tesnya sudah. Sudah. Berarti tinggal klik kerjakan aksi nyata itu ya. Iya. Oh, gitu. Ya, nanti ikuti panduannya itu aja jadinya. Untuk dua topik pertama kayaknya di aksi nyata dulu semua. Belum. Topik pertama, topik kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka. Dua Sama topik sekali pertama belum ada itu aksi nyata gitu. Topik kurikulum merdekanya belum? Belum. belum di aksi nyata belum. Oh, di aksi nyatanya belum? Enggak di aksi nyata belum. Oh, ini banyak yang ambil minta waktu sedikit ya. Iya. Gini, aksi nyata, Ibu membuat gini dulu nih, PowerPoint intinya. Kalau Ibu tidak bisa PowerPoint, di Word aja boleh. Berarti diambil dari materinya itu ya? Dari materi Ya, yang gini, Ibu kan sudah belajar di sana, sudah belajar tentang kurikulum. Nanti buat di slide PowerPoint-nya apa itu kurikulum, baru Ibu jelaskan di bawahnya. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka, jelaskan di bawahnya. Seterusnya Ibu sampai sekian slide sesuai dengan materi yang Ibu dapatkan di PMM itu. Intinya Bapak Ibu disuruh paham dulu materinya itu, baru Ibu bisa menuangkan ke PowerPoint gitu. PowerPoint-nya boleh PPT. Kalau yang sudah bisa Canva lebih mudah. Kalau belum bisa tidak apa-apa juga. PowerPoint biasa bisa dibuat. Yang ini ininya. Coba ya aksi nyata. Ya gitu. Nah, apa-apa Bapak Ibu ya, ada yang minta waktu sedikit nih ya. Ini aksi nyata implementasi. Nah, ini pelatihan mandiri. Ini aksi nyata sosialisasi yang paling gampang itu tadi kurikulum merdeka ya, dan merdeka belajar. Oh, perubahan kurikulum. Ini perubahan kurikulum. Ini dia tuh dulu sederhana sekali buat mengapa kurikulum perlu berubah. Ini di Word ini. Di Word bukti aksi nyata, buat dulu materinya, lalu sebarkan ke teman-teman. Sebarkan di grup boleh, di grup yang lain boleh, di Japri, kadang ke suaminya, Pak ini kurikulum ini sekarang, ini boleh. Baru di screenshot nanti, di foto, tampilkan seperti ini, terus memunculkan. Baru ini ada respon ini, respon teman-teman dari materi yang Bapak Ibu sampaikan. Aksi nyatanya gimana? Sudah sangat jelas nggak tentang penjelasan kurikulum? Teman-teman kerjasama nanti. Oh sudah. Ini. Kalau misalnya belum, perlu masukan di bagian ini, bisa disampaikan itu. Yang penting sopan kita menyampaikan kritiknya di sana. Selesai dah, ini dikirim, divalidasi dah Bapak Ibu. Intinya Bapak Ibu sudah dah memahami ini. Kalau misalnya di Merdeka Belajar, di Merdeka Belajar, ini aksi nyata Merdeka Belajar yang jelaskan ini. Nih hasil refleksi dengan audien. Terus Merdeka Belajar itu ternyata mengembangkan budi pekerti anak dan sisanya terkait dengan level akademik. Ini dia menjelaskan. Ini dia ambil materinya dari PMM itu semua. Ketikkan ulang nih. Baru dia respon audiennya gini. Yang lewat link nih. Lewat link. Bapak Ibu boleh nggak ketik ulang? Boleh. Tapi nggak kenyang ketik ulang dong. Lewat dengan tautan seperti ini boleh. Yang diisi teman-teman. Ini dah membumikan Merdeka Belajar. Dia dapat gini materinya. Pemikiran Dewantara, kemudian guru dalam perspektif Merdeka Belajar, kita guru. Nah ini dah dijelaskan. Apakah harus seperti ini? Tidak. Tergantung pemahaman Bapak Ibu aja. Kalau nanti sudah sesuai, dia bantu itu cek Pak. Oh Ibu kurangi tambahin gini materinya itu. Bisa dah buat gininya itu. Oke. 1 tahun tuh target ada 2 aksi nyata Bapak Ibu. Nah minimal lah itu.
Bagaimana? Kalau sebanyak-banyaknya sih lebih bagus. Pak, seumpama mentok nggak bisa buat aksi nyata, gimana nanti kamu? Nanti dibimbing. yang tahu ya, yang tahu di yang dia karena status dia kan yang P3K nih rentan sebenarnya. Nah tinggalinnya kinerja hitam. P3K. PNS itu apa? Nah yang PNS kan Aman ya? dilihat juga kinerjanya, tapi kan konsekuensinya kan yang tidak tahu. Karena capaian-capaian kita dilihat di sana. Contoh yang kemarin, yang ini dipanggil dari Indonesia jadi uji ini. Uji apa Pak? Mahasiswa PPG di mana? Di Universitas Sukoharjo. Bisa lah. Oh, ternyata memang dari kementerian kita dilihat datanya yang sudah jadi ini, jadi guru penggerak bukan? Di sini dah terlihat ya datanya. Sehingga nah kayak di sini dia datanya kan langsung siapa yang nanti akan diundang, apa nanti yang pasti datanya di sini. Tuh. Teman-teman yang lain tak suruh ngecek kan? Nah, nih udah memenuhi kriteria masuk dari sini dia. Itu. Nah untuk yang teman-teman bukan itu menjadi acuan apa sanksinya. Jangan bukan ada sanksi marah berbuat kan dalam lah itu. Kita berpikirnya gini aja, minimal lah. Ya ibu sudah buat sampai klik aksi nyata itu udah bagus bu. Belum. Nah maksudnya sudah membaca sampai tombol kerjakan aksi nyata kan itu sudah bagus namanya itu. Ada teman-teman yang masih pelajari materinya masih ada yang gitu. Ada itu. Ada kalau di numerasi sudah sampai. Iya, pertama di topik-topik lain. Tapi kita sudah bersyukur berarti kita tinggal mengerjakan aksi nyata itu aja intinya. Kapan Bu Mira misalnya mau diskusi, dia siap mendampingi. Asal Bapak Ibu sudah ini ya perlu kan ditampilkan di layar sekalian. Tapi biar topiknya barengan. Topiknya misalnya memang itu diambil ya itu aja topiknya. Kalau beda-beda topiknya dia yang susah mendampingi. Numerasi serentak aja. Kalau kelakon itu ya dari. Oh itu aja yang merah berarti ya. Itu aja yang merah. Untuk saat ini. Gini nanti kalau bisa misalnya juga ikut guru penggerak satu nih bagus dah rapatnya. Rencana sih guru penggerak arkasnya sih ada nyuangin. Tidak ada guru penggerak. Ikut daftar. Rencana kan daftar di angkatan 9. Arkas yang ada nyuangin. Akas Rakor bos. Bos. Oh operator bos. Ini tidak ada yang bisa. Tapi Bu Pina juga operator bos ya. Iya. Itu kan ada nyampingin. Lagi sih. Ya, waktu ini pas coaching klinik dia mendampingi berlima di sana. Wih, guru seluruh kabupaten tuh. 2 hari ya dia mau negai cang nih. Ini teke gelombang 1 dari pagi sampai jam 4. Udah kira selesai tuh. Pagi datang. Banyak sekali nih tuh. 2 hari mendampingi itu. Nah, kendalanya banyak itu. Dia daftar, klik daftar. Tapi tidak isi berkasnya gitu. Nggak lulus dia. Nggak guru-guru yang ada kendala gitu. Nggak lulus jadinya. Ada yang wawancara gagal itu. Tapi coba Pak nanti itu udah di gelombang berikutnya. Kalau ada guru penggerak 1 sih. Nah, umpama ada regulasi ada mutasi, ini yang pidamai nanya gitu. Ya. Dia dengan teman-teman tuh suka membantu gitu. Artinya kalau teman-teman di mana kendalanya gitu. Itu karena terus terang tuh, karena secara pribadi karena sing beragam di setiap tempat tuh memang ada guru kencang, ada guru sing ngerti IT biasa tuh gitu. Nah pada intinya mereka tuh sudah banyak pengalaman intinya. Ya bandingan pengalaman dia udang generasi peragatan gitu kan intinya. Makanya di waktu di lab juga yang sering ini teman-teman. Kalau misalnya ada lomba kayak ini, minta ada pertimbangan yang senior. Mana? Oh ini cocok, ini. Tidak biasanya. Nah, kadang kan kita nak kedropon kan kita. Akhirnya nyesel malah gitu. Ya yang muda kan biasanya hanya kencengnya di teknologi biasanya. Orang dia lahirnya di zaman teknologi tuh gitu. Tapi masalah itu dah etika, masalah yang lain biasanya
yang senior lebih paham. Sekian generasi kok ditemuin karakter gini siswanya, terutama menangani siswa-siswa bermasalah. Dulu banyak yang muda-muda tuh dikomplain sama orang tua. Itu karena apa? Tidak seperti ibunya, mana banyak loh. Kalau yang dulu dia kan udah biasa gitu. Pengalaman dia yang dulu. Ya, ada lagi Ibu? Enggak yang bisa akhirin kan ibunya.